Imam Al-Khufi. Imam Al-Khufi. Satu waktu ada para perampok. Mereka habis ngerampok. Ketika mereka habis ngerampok, mereka kelaparan, kehausan. Si bos bilang sama anak buahnya, ini ada dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala karangan Imam Al-Zahabi. Kau pergi cari buah yang segar-segar. Akhirnya pergi dia membeli betih. Betih itu bukan semangka. Mungkin banyak orang ngomong semangka, tapi bisa diartikan semangka juga. Tapi setelah saya tahu betul-betul betih, yakni betih itu ternyata timun suri. Itu yang berkata Habib Zain bin Ismail. Betih itu timun suri. Kalau kebanyakan kita kan anak pondok tahunya betih itu semangka, tapi sejenis kan. Semangka, timun suri itu satu jenis. Tapi yang lebih ininya lagi timun suri. Sejenis itulah. Akhirnya pergi ini perampok tadi ke pasar. Dia pergi ke pasar, dia tanya, ini berapa harganya? Sekian. Ini berapa? Sekian. Ini berapa? Sekian. Harganya sama semua. Ini berapa? Oh, kalau ini beda harganya. Berapa? Sekian. Loh, kok lebih mahal? Besarnya sama, rasanya sama. Kenapa yang ini lebih mahal? Apa kata si pedagang? Ini beda. Tadi Imam Al-Khufi lewat di sini dan dia sentuh ini buah, sehingga buah ini saya jual dengan harga yang mahal. Ini perampok kenal sama Imam Al-Khufi, ulama besar di zaman itu. Akhirnya apa? Ya udah, saya beli ini walaupun mahal, nggak apa-apa. Dia balik, bosnya bilang, kenapa kamu datang lama betul? Lama banget kamu datangnya. Iya bos, tadi saya tuh lagi milih-milih buah, ternyata ada satu buah yang mahal. Saya tanya kenapa mahal, ternyata itu buah habis diusap, disentuh, dipegang sama Imam Al-Khufi. Oh, Imam Al-Khufi, ulama besar itu. Iya bos, sudah ayo mari kita makan ini buah sama-sama. Siapa tahu kita dapat hidayah. Mereka makan itu buah, mereka semua para perampok mendapatkan hidayah. Memakan buah yang habis dipegang sama ulama, dipegang sama orang soleh. Kau mau menyamakan dirimu dengan beliau-beliau? Hah? Itu mau nyamain diri itu sama ulama, mau nyamain diri itu sama orang-orang soleh. Nah, man zara aliman faka'annama zarani, man safa aliman faka'annama safahani, man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, faman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Man zara aliman, siapa orang yang mendatangi ulama, mendatangi orang-orang soleh, mendatangi orang-orang yang berilmu, sama seperti dia mendatangi. Barang siapa yang mencium tangan ulama, sama seperti dia mencium tanganku. Barang siapa yang duduk berkumpul bersama ulama di dunia, maka sama seperti dia duduk berkumpul denganku di dunia. Barang siapa yang berkumpul denganku duduk di dunia, kelak di akhirat akan aku dudukkan dia berkumpul bersamaku. Jadi tidak sama. Beliau-beliau para ulama itu tidak sama kedudukannya dengan kita. Jadi jangan pernah kita menyamakan diri kita dengan beliau-beliau para ulama, para orang-orang soleh. Beliau orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Akrimul ulama fa innahum indallahil kurama. Muliakanlah para ulama, muliakanlah orang-orang yang berilmu. Kenapa? Fa innahum indallahil kurama. Karena mereka di sisi Allah adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang utama. Ulama ini, beliau-beliau para ulama. Kenapa saya bilang beliau-beliau? Karena saya bukan ulama. Saya ini santri. Makanya saya bilang beliau-beliau. Beliau-beliau para ulama itu orang-orang yang utama. Beliau orang yang utama dalam masuk surga dan utama juga dalam masuk neraka. Ingat. Ya. Beliau-beliau para ulama adalah orang-orang yang lebih dahulu masuk surga dan lebih dahulu juga masuk ke dalam neraka. Orang bodoh belakangan masuk surga. Ulama lebih dulu. Neraka jadi mendahulukan ulama ini
yakni sampai-sampai keutamaan ulama bukan hanya dalam hal itu, keutamaan ulama bahkan dalam masuk neraka pun duluan. Paham ya? Paham nggak sih? Paham nggak penjelasannya? Yakni Allah kan ngasih keutamaan nih ke ulama. Nah, keutamaannya itu bukan hanya dalam hal masuk surga lebih dulu, enggak, bahkan masuk neraka juga lebih dulu, kan lebih utama, berarti diutamain sama Allah masuk nerakanya. Ulama yang seperti apa? Ulama syuk, ulama sesat, ulama yang menjual agamanya, ulama yang menjual ayat-ayat Allah, ulama yang menjual hadis-hadis Rasulullah, ulama-ulama syuk, ulama-ulama yang dekat dengan pemerintah, ulama-ulama yang dekat dengan pejabat. Walakin tarkun nasiha wal huda lahum, tetapi meninggalkan nasihat dan petunjuk untuk mereka. Ingat, khiyarul umara alladzina ya'tuna ulama. Sebaik-baiknya pemerintah adalah pemerintah yang datang kepada ulama. Sebaliknya, wasyirarul ulama alladzina ya'tuna umara. Ulama yang paling buruk, ulama yang paling bejat adalah ulama yang mendatangi pemerintah. Sebab kenapa? Dikatakan kalau pemerintah datang kepada ulama, kebanyakan niatnya itu akhirat. Tapi kalau udah ulama yang datang ke pemerintah, itu kebanyakan niatnya duniawi. Tapi nggak semua. Ini tidak mutlak berlaku. Dulu Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus pernah datang kepada sultan, tapi demi maslahat umat, tapi demi maslahat rakyat. Makanya kan sering saya bilang, para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib mau dekat dengan pemerintah, mau dekat dengan pejabat, bagus. Tapi dekat dengan mereka, nasihati mereka. Dekat dengan mereka, kasih mereka kebenaran. Ini loh yang benar, ini loh yang hak. Seperti inilah yang benar, sejahterakan rakyat, makmurkan rakyat, lawan teroris, lawan itu OPM yang ingin mengobok-ngobok NKRI. Jangan dekat sama pemerintah, dekat sama rakyat, dekat sama dudung, malah membenarkan daripada apa-apa yang salah darinya. Tahu dudung kan, Jenderal Baleho? Ini anak bahas kitab Ihya Ulumuddin yang bahas tentang ulama. Jadi kita harus jelaskan juga mana ulama yang benar, mana ulama yang tidak benar. Ulama yakni berdiri depan yakni babu surga, gama ala babu yakni gama amam babu surga. Berdiri di depan pintu surga. Berdiri depan pintu surga. Berdiri depan pintu penguasa dengan mengharapkan harta, pangkat, jabatan, kekuasaan. Kalau ulama dekat pemerintah, ustadz, kiai, habaib dekat dengan pemerintah, menasihati mereka. Nah, ini bagus. Bagus ini. Harus ada yang seperti ini. Mengeluarkan kotoran-kotoran dalam sistem mereka, bukan masuk untuk ikut-ikutan kotor. Ini yang banyak terjadi. Nah, yang seperti inilah yang Allah utamakan juga untuk masuk neraka. Jadi tetap utama, bukan enggak, utama tetap. Tapi ada yang utama, Allah utamakan masuk surga, ada juga yang Allah utamakan masuk neraka. Contoh, dalam asar diceritakan, ada satu orang di neraka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, isi perutnya terburai, isi perutnya semua keluar. Dia sebagaikan keledai yang sedang mengelilingi tempat buat penggilingan padi, ya, penggilingan padi. Ini ulama ini masuk neraka. Nah, ahlun nar, penduduk neraka berkata, anta ya fulan, anta ta'muruna bil ma'ruf wa anta tanhauna yakni tanhauna 'anil munkar. Engkau dulu menyuruh kami berbuat baik, kamu dulu menyuruh kami jangan berbuat dosa. Tapi kenapa kamu masuk neraka dan bahkan keadaanmu lebih hina daripada kami? Kau diazab dengan azab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya ulama? Amartukum bil ma'ruf wa lam a'mal. Wa nahaitukum 'anil munkar wa amaltu. Aku memerintahkan kalian berbuat baik,
tapi aku tidak melakukan kebaikan yang aku perintahkan tersebut. Aku mencegah kalian berbuat dosa, tapi aku melakukan dosa yang aku cegah bagi kalian untuk berbuat dosa itu. Nah, ini ulama-ulama seperti ini Allah utamakan masuk neraka. Jadi para ulama itu tetap utama, masuk surganya utama, masuk nerakanya juga utama. Jadi tidak sama ya. Jangan pernah kita menyamakan diri kita dengan para ulama. Tidak sama. Kita dengan beliau-beliau para ulama tidak akan pernah sama. La fid dunya wala fil akhirah. Di dunia tidak sama, di akhirat juga tidak sama. Kita bayangkan di akhirat kedudukannya 700 derajat. Di antara derajat itu perjalanan 500 tahun. Tidak akan pernah sama. Tidak akan pernah sama. La yastawuna wada. Allah yang bilang. Yang bilang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan jauh dari para ulama. Duduk sama ulama, duduk sama orang-orang soleh. Di mana ada ulama duduk, di mana ada orang soleh duduk, di mana ada majlis-majlis ilmu duduk. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Tidak mewariskan dinar, dirham. Apa warisan Nabi? Ilmu, amal, akhlak, adab, sopan santun, warok, khauf, khasyah, dzub, amar ma'ruf, nahi mungkar, jihad, majlis ilmu. Ini warisan Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak mewariskan apa-apa. Warisannya Nabi. Makanya dikatakan al ulama amanahur rasul. Ingat ini. Al ulama amanahur rasul. Ulama itu adalah amanahnya Rasul. Maksudnya apa? Para ulama mereka itu yang diamanahkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengamanahkan ini agama kepada para ulama. Rasulullah amanahkan ini agama, ini Islam, ini Al-Quran, ini akhlak, ini adab, ini iman, ini amar ma'ruf, ini nahi mungkar, ini warok, ini khauf, ini khasyah, ini takwa, semuanya ini ilmu. Allah amanahkan kepada para ulama. Jadi ulama itu yang memegang amanah Rasulullah, tapi tidak semua. Fa idza lam yuhibbud dunia, selama ulama itu tidak cinta kepada dunia. Fa idza lam yukhalitus sultan, dan selama ulama itu tidak bergaul dengan penguasa. Kalau dia bergaul dengan penguasa, tidak menegur, kemudian dia cinta kepada dunia, faqad khanallah wa rasul, maka dia telah mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah. Pertanyaan saya, apakah ada pengkhianatan yang lebih besar di dunia dan di akhirat selain daripada mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah? Ulama yang menjadi amanah daripada Rasulullah, tapi kalau dia cinta kepada duniawi, dia bukan menghidupkan Islam, tapi cari hidup dalam Islam. Dia bukan menghidupkan agama, tapi cari hidup dalam agama. Dia bukan menghidupkan dakwah, tapi cari hidup dalam dakwah. Dia ceramah pasang tarif, dia ceramah pasang tarif, yakni menjual ayat-ayat Allah, menjual hadis. Ustaz-ustaz, ulama, kiai, habib-habib yang ceramah pasang pakai tarif. Kemudian mereka yakni menjual agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bergaul dengan penguasa, bukan memberikan nasihat, bukan memberikan ini, malah menjadi alimun alladzi yaj'alu ilmahu ta'bil ra'il muluk, berilmu tapi ilmunya dijadikan untuk mengikuti kemauan para penguasa. Nah, mereka tidak termasuk dalam amanah Rasul. Mereka tidak termasuk dalam ulama yang memegang amanah Rasulullah SAW. Bahkan mereka termasuk dalam kategori faqat, ingat ada faqatnya, faqat, sungguh faqat khanallah wa rasul, sungguh mereka telah mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah. Tidak ada pengkhianatan sepanjang zaman, tidak ada pengkhianatan yang lebih besar selain daripada mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah SAW. Ulama ada dua, ada ulama yang benar, ada ulama yang ulama benar juga ada dua, ada ulama yang tegas, ada ulama yang lembut.
Nah, yang lembut jangan pernah menghilangkan ketegasannya Nabi. Terserah ente mau bahas ilmu Nabi, akhlak Nabi, adab Nabi, bagaimana sopan santunnya Nabi. Itu benar, semua benar. Tapi jangan pernah ente orang menjatuhkan, menjelekkan, ya, menjelekkan beliau-beliau, para ulama, para habaib, para kiai yang ceramahnya tegas, yang mengajarnya tegas. Jadi yang lembut jangan hilangkan ketegasan Nabi. Yang tegas kita orang juga nih, yang tegas tidak boleh menghilangkan kelembutan Nabi. Jadi ibarat kata begini, kita yang tegas jangan coba Nabi Muhammad membakar Masjid Diror, jangan cuma begitu aja yang kita bawa. Nabi Muhammad itu kalau idza khataba ihmarat ainahu. Nabi Muhammad kalau khutbah kedua matanya memerah, wa ala sautu meninggi suaranya. Nabi Muhammad itu berperang, Nabi Muhammad itu berjihad. Nabi berkata afdhalul jihad kalimatu haqqin rasul. Jangan cuma hanya itu saja, tapi kita yang tegas juga harus menyampaikan bagaimana akhlak Nabi, bagaimana adabnya Nabi, bagaimana sopan santun Nabi, bagaimana kasih sayang Nabi kepada orang-orang kafir zimmi, kafir muamman, kafir muahad. Bagaimana sabda Nabi, man adza dhimmiyan faqad adani. Barang siapa yang menyakiti kafir zimmi sama seperti menyakitiku. Bagaimana hadis Nabi, man qatala muahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa seorang muslim yang membunuh seorang kafir yang dimana dia ada hidup damai, memiliki perjanjian damai dengan umat Islam, kemudian si muslim bunuh, maka si muslim yang membunuh itu tidak akan pernah mencium bau surga.